Di Indonesia ini kan masih banyak orang yang kerja, bahkan di bawah gaji UMR. Mhm. Oke, kalau yang beruntung bisa digaji UMR ataupun di atasnya sedikit. Menurut Mas, di angka berapa sih yang pantas untuk banyak orang ini bisa ikut main saham gitu? Kalau main saham ya, mungkin bahasanya either investasi saham atau trading saham kayaknya gitu. Oke, Nah, kalau untuk investasi ya sebenarnya waktu yang terbaik untuk mulai ya kemarin sama hari ini kayak gitu. Jadi kalau investasi ya mulai secepatnya lah. Tapi kalau untuk trading saham mungkin itu kan menjadi profesi. Nah, kalau trading saham di Indo itu nggak dianggap profesi. Kalau profesi ini yang butuh modal. Dan modal yang cukup adalah kamu menghitung biaya hidup kamu kayak gitu. Misal biaya hidup per bulan 3 juta. oke. Dari Modal gaji misalnya gaji 5 juta, biaya hidup 3 biaya juta. hidup 3 juta, ada 2 juta. Oke, ada 2 juta gitu kan. 2 juta kamu berharap bisa dapat untung 3 juta kan nggak masuk akal kayak gitu. Nggak Nggak, mungkin. ya Mungkin, cuman ya persentase berhasilnya mungkin kecil. itu pun mungkin di dalam mimpi aja. Kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Apalagi nggak punya keahlian, ya kan. Nah, Oh, kalaupun mungkin, mungkin bulan ini, mungkin bulan depan, tapi bulan ketiganya habis semua juga. Jadi buat apa? What for? Kayak gitu. Jadi kalau jawabannya adalah jawaban terbaiknya menurut saya sih adalah ya realistisnya berapa gitu. Misalnya kamu gaji 2 juta. Kamu gaji oke. 2 juta, sorry kamu gaji 5 juta, kamu spending monthly-nya 3 juta. Nah, terus kemudian kamu ada duit lah 100 juta misalnya total tabungannya. Untuk Oke, 100 juta dapat 3 juta mungkin nggak? Cukup mungkin kayak gitu. mungkin. Nah, makanya dari itu baru realistis. Tapi kalau misalnya gajinya, sorry tabungannya 10 juta tapi mau dapat 3 juta per bulan kan itu cenderung lebih berat. Dan Oke, trading itu susah karena trading itu facing uncertainty. Kita kan banyak ketidakpastiannya. Dan ketidakpastian itu bisa bikin kamu rugi. Udah menghadapi ketidakpastian dan kamu melawan kepastian. oke. Kepastian apa? Kepastian per bulan kamu 3 juta. Nah, itu kan beban di dalam diri sendiri gitu. Makanya kalau Oh, trading itu bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Kayak gitu. oke, Mhm. oke. Berarti kalau ada orang modal trading 7 juta, 8 juta, tapi bisa untung 4 juta per bulan tuh udah gokil banget ya. Oh, itu udah hebat banget. Kalau kalau bisa konsisten hebat banget kayak Kalau gitu. bisa hebat, Iya. maksudnya hebat. Berarti Iya. punya ordal tuh kayaknya dia. Iya. Wah, kok lihat ke Oke. kameramen ya? Soalnya kameramen gue gitu, Mas. Modal 8 Oh, juta, iya kemarin iya. untung 4 juta. Waduh, Nggak selamat mau selamat nggak mau nih. ditarik tapi, jadi untungnya Oh. tinggal 1 juta. Harus Aduh. mau tarik kan, Mas? Iya iya. Ya waktunya Karena udah greedy pengen, oh kayaknya bisa untung 8 juta mhm, lagi atau 10 juta. iya. Greedy. Karena menang sekali belum pasti menang 2 kali. Let's say lah menang 2 kali, belum pasti 3 kali menang. Karena kan Oke, hoki namanya, kalau keberuntungan kan ya tidak selalu ada. oke. Mhm. Nah, kalau buat teman-teman yang waktunya itu kurang kurang banyak, Mas. Mhm. Maksudnya kan kalau Mas kan bisa on screen setiap hari. Mhm, betul. Dia misalnya kerjanya 9 to 5 ataupun Mhm. kerjanya memang di siang pas market buka itu, Mhm. dan pas tutup market udah mau tutup dia masih kerja. Mhm. Dia masih boleh nggak main saham? Investasi oke. Karena Oke, kalau biasanya saya menggunakan prinsip ya sebetulnya analisa transaksi lah gitu. Analisa transaksi itu basicnya adalah kalau misalnya ada orang duit beli gede, itu kemungkinan dia tahu sesuatu. oke, Misalnya ada suatu orang tiba-tiba beli 100 miliar. Nah, beli 100 miliar ini kan bukan sembarang orang dong, minimal dia punya duit. Dan orang beli gitu banyak, minimal dia research. Dan minimal dia tahu sesuatu atau dia melihat sesuatu yang saya nggak ngerti. Nah, biasanya saya ngikut kayak gitu. oke. Nah, Kalau mungkin lebih baik apa dia investasinya di emas mungkin daripada ya itu di, bisa jadi salah satu pilihan yang sangat iya, tepat juga kayak gitu. Kita lihat iya. emas, ya orang sih ketawain emas, wah emas naiknya pelan, lihat sekarang. Kayak gitu kan. Orang, Semua pada terdiam. aduh, tahu gitu gue invest emas kayak gitu kan. Nah, tapi kan Iya, cyclical gitu. Kadang emas perform, kadang heeh, crypto perform, kadang saham perform, pun sekarang even silver perform kayak gitu kan. iya. Nah, jadi ya investasi itu luas kayak gitu, nggak satu kacamata doang. Dan menurutku sih agak nggak baik kalau mendewakan satu instrumen atau satu teknik, satu cara kayak Oh itu gitu. nggak baik ya? Menurut saya pribadi gitu ya. Menurut keyakinan saya sih enggak kayak Iya, gitu. iya juga sih. Heeh. Tapi overall ini bukan financial advice ya. Mhm. Tapi aku invest emas
nggak pernah dilihat-lihat tiap hari tapi untung terus, Mas. Nah, pantas cerah nih hari ini. All time high hari ini. Hari ini all time high ya? Iya, udah mau 5.000 dia gitu. Oh, iya. Fuh. Dan itu aku nggak pernah cek-cek, Mas, Hmm. dari misalnya udah orang misalnya nabung nih, tim gua aja yang udah 5 tahun nabung ya nggak ada turunnya gitu, Mas. Stabil. Alhamdulillah ya. Iya. Dia misalnya turun, ada turun. Tapi misalnya turunnya 5%, naiknya 10, turun lagi 5%, naik 10, turun Iya. 5%, naik 10. Atau turun 10, naik 20 misalnya Iya. gitu. Jadi Betul, dia betul. tetap kalau dari hitung tahun per tahunnya tetap Makanya belum harus ada tahun turunnya. harus kenal stylenya gitu. Kalau gitu kan Mas Atta fokusnya ke bisnis, konten, tapi investasinya tetap jalan dengan nggak gitu agresif. Iya. Asalkan untung lah gitu Iya, kan. karena waktu kan, Mas. Betul. Syuting ini itu, Iya. toto nanti beli nggak dilihat-lihat, Iya. lihat lagi hijau nggak kelihatan, tiba-tiba merah. Betul. Kalau merah nanti ganggu kualitas kerja segala Iya, macam. agak stres ya. Iya, jadi ya bagus, good choice kayak gitu. Karena Mas Atta kalau gitu ngenalin diri sendiri dong kayak Iya, gitu ya kan. berarti itu balik lagi ke Iya. prinsip tadi, kenalilah diri sendiri. Iya, heeh. Karena nggak mungkin orang tuh bisa tahu diri sendiri kita daripada kita Betul. sendiri. Iya. Benar-benar. Jadi kalau tahu kita waktunya lagi sibuk, ya jangan gambling banget di Iya, saham, beli iya aja dulu betul. emas. Ataupun taruh aja dulu di balance-nya ya. Mm-mm. Nanti kalau ada hari itu agak lowong baru Baru, main. betul, Iya, betul, iya, iya. betul, betul. Tapi menurut Mas sekarang ini aku pun suka nanya ini sih. Apa kebohongan terbesar dari para trader? Wah, kebohongan terbesar ya? Kebohongan terbesar. Wah, pertanyaannya tajam sekali. Gue pikir dulu. Oke. Kalau kebohongan terbesar adalah trading itu enak. Oke. Menurut saya trading itu nggak begitu enak juga gitu kalau kamu nggak mencintainya. Karena satu, pressure-nya gede. Dari jam 9 open market sampai jam tutup jam 4. Terus kita harus analisis lagi sampai malam. Dan kita udah kerja dari pagi sampai malam belum tentu dibayar. Seringnya rugi kayak gitu kan. Oke. Dan kita mempertaruhkan segala sesuatu ke yang ketidakstabilan ini. Nah, itu sulit gitu. Kerja itu kan emang susah. Tapi seolah-olah di brandingnya kalau trading itu bukan kerja, trading itu enak. Trading itu cepat kayak gitu. Nah, menurutku itu salah satu kebohongan yang mungkin jadinya banyak orang kemakan. Makanya pada orang teriak, wah trading itu gampang, ikutin saya pasti menang gitu. Itu yang salah ya. Itu yang salah, karena trading itu menurut saya sulit. Banyak hal, banyak faktor yang di luar kontrolnya kita. Jadi kalau ada orang kayak saya mau keluar kerjaan nih, saya mau main, mau trading aja, mau jadi trader, itu menurut Mas jangan dilakukan. Menurut saya jangan dilakukan kayak gitu. Kecuali kamu ya extraordinary ya gitu ya kan. Kalau kayak gitu boleh nggak? Bisa aja boleh, tapi harus ada buktinya dulu dong. Iya. Kamu kerja, coba aja kamu trading pakai modal kecil dengan waktu yang ada. Lihat kamu bertumbuh nggak? Selama 6 bulan, 8 bulan bertumbuh nggak? Wah, kalau konsisten bertumbuh kan artinya mungkin kita ada bakatnya. Mungkin kita ada talenta yang nggak ada orang ada, cara kita membaca market. Nah, dari sana baru mungkin boleh mulai di luar. Oke. Gitu. Tapi jangan orang kan suka, gila gue lihat dia menangnya banyak banget. Udahlah gue resign, gue gak mau kerja lagi, gue ikut lu ya belajar. Nah, kan orang sukanya kayak gitu. Sedangkan kan tadi kita cerita kalau kita itu, saya pernah bangkrut gitu segala macam. Jadi harus ceritanya realnya, jangan untung-untungnya doang gitu ya. Iya, iya benar.